Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Fadila dengan NIM 1701620062. Di sini saya akan mereview sedikit film The Big Short. Film ini hasil garapan Adam McKay yang dirilis tahun 2015. Film ini mengangkat tentang kisah keuangan krisis ekonomi yang terjadi pada era 2000-an. Kejadian ini ternyata menyebabkan krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2012 di Amerika Serikat. Film ini mengisahkan 4 orang pria yang memiliki ide gila namun brilian di saat krisis perekonomian dunia sedang terjadi. Pada awal cerita, kita sedang berada di pertemuan di sebuah bank di mana ada seorang pria yang bernama Louis Rainier yang tengah membahas tentang obligasi hipotek. Obligasi hipotek sendiri memiliki arti perjanjian pinjaman dengan jumlah harta tetap yang tidak bergerak. Dengan percaya diri, ia mencoba untuk menawarkan keuntungan yang menarik perhatian para tamu. Di pertemuan tersebut, dengan kepandaian Louis menyampaikan ide gilanya yang berkaitan tentang MBS, semua yang berada di dalam ruangan tersebut akhirnya menyetujui apa yang ditawarkan oleh Louis. Keadaan pun berubah drastis. Kini saham di Bank Louis pun seolah tak terhitung. Seolah tidak ada yang menyangka bahwa bank kecil akan membawa perekonomian Amerika ke jalan yang lebih baik. Namun, ternyata masa kejayaan itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Tepatnya di tahun 2008, semua berubah menjadi masa kehancuran. Ide yang digagas oleh Louis Rainier pun mulai berubah menjadi monster yang sukses meruntuhkan perekonomian dunia. Permasalahan pun dimulai ketika mereka menawarkan kredit perumahan kepada mayoritas peminjam yang dianggap tidak sehat secara finansial, disebut dengan subprime mortgage. Mereka tidak melakukan verifikasi data serta memanipulasi peraturan sehingga syarat peminjaman pun sangat dipermudah. Hal ini bertujuan agar semakin banyak yang tertarik untuk kredit rumah. Tentu saja, produk MBS akan menjadi bom waktu yang akan meledak berdampak pada sistem perekonomian di Amerika Serikat. Semakin banyak hipotek rumah berisiko yang masuk ke dalam sekuritas, banyak pemilik rumah yang menunggak pembayaran dan akhirnya menyita rumah mereka. Bank pun akhirnya memiliki rumah sitaan, lalu melelang sehingga harga properti turun, dan jadilah bank rugi besar sehingga menyebabkan ekonomi AS merosot turun. Seorang tokoh yang bernama Michael Burry hadir yang sedari kecil memang sulit dalam melakukan komunikasi dan orangnya pun terlihat biasa saja. Namun, segala macam hal yang berkaitan dengan perbankan dan perekonomian sangatlah cerdas. Michael ini menganalisis data-data tentang orang-orang yang terlambat dalam pembayaran kredit rumah, bahkan ada yang tidak bisa membayarnya atau menunggak. Yang kemudian ia memberitahu bosnya yang bernama Lawrence dengan mengatakan bahwa bisnis properti harus dieksekusi. Namun Lawrence ini menolak ide yang Michael berikan. Pada saat itu properti sedang naik-naiknya sehingga Lawrence menganggap bahwa Michael ini tidak waras karena telah melawan arus. Michael Burry memproduksi bisnis properti akan bermasalah besar sehingga melakukan swap atau kebalikannya, yaitu menjual semua saham properti. Langkah itu dilakukan oleh dua investor muda yaitu Charlie Geller dan Jamie Shipley. Lalu ada Jared Venet, seorang yang bekerja di bidang perbankan tapi justru menyarankan agar semua perusahaan pengelola saham tidak berinvestasi pada bidang properti yang sedang bergendangan dengan bidang perbankan. Langkah keempat, orang tersebut mendapat banyak ujian dan tantangan dari banyak pihak. Sekian review film The Big Short dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.